Ya, baik teman-teman, kita akan lanjutkan di bagian berikutnya, bagian ketujuh atau bagian yang kita kenal dengan reading comprehension ya. Ya, teman-teman, untuk bagian ketujuh ini yang diteskan itu murni tentang pemahaman kita tentang sebuah teks atau sebuah bacaan. Nah, teman-teman tipsnya gimana sih gitu. Nah, ini yang teman-teman bisa lakukan. Jadi yang pertama baca pertanyaannya dulu. Karena dengan baca pertanyaan dulu nanti kita tahu apa yang harus kita cari ya. Nggak perlu baca semua teksnya karena it's going to waste your time ya. Jadi setelah baca pertanyaannya, nanti langkah kedua adalah cari penggalan kalimatnya di teks ya. Jadi nanti ada keyword yang mungkin muncul persis, bisa jadi dengan sinonim ya. Karena itu cara tercepat untuk mencari jawaban ya. Kita coba langsung ke pertanyaannya aja. Di nomor 1 ini kan what is the name of the restaurant ya. Intinya kan nama restorannya apa sih gitu. Kalau kita lihat dari judulnya di sini kan tidak kelihatan restorannya apa ya, tapi pasti ada kata yang bisa membantu kita ya. Jadi ini kalau kita lihat di teks, ini kan ada here at the Happy Sandwich Restaurant. Nah ini kan jelas-jelas ya menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi nama restorannya adalah B ya. Jadi the Happy Sandwich. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman, di sini ada which season is approaching. Jadi musim apa sih yang akan datang gitu, yang sudah dekat ya. Nah, teman-teman cari aja mungkin ada kata approaching atau mungkin season ya, tapi lebih cenderung ke season karena ini kan pertanyaannya musim apa ya. Nah, kita lihat aja dalam kalimat dalam teks ini ada nggak kata season. Nah, ini ya. Jadi ada the cold and flu season. Nah, kesimpulan kita kalau cold and flu itu artinya musimnya musim yang bau-bau hujan, bau-bau dingin ya. Nah, kalau di sini kan tidak ada itu pilihan hujan, adanya spring, fall, winter, sama summer. Jadi kalau dingin ya musim dingin. Jadi pilihannya adalah yang C ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, so what is the restaurant's main priority? Nah, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah prioritas utama dari restoran apa sih gitu. Artinya kita bisa coba cari penggalan kata dari kata priority ya. Mudah-mudahan ada dan bukan pakai sinonim ya. Kita lihat dari atas ke bawah. Nah, ini kebetulan ada kata number one priority. Nah, kita tarik ke belakang kalimat ini. So, the Happy Sandwich Restaurant's hygiene and cleanliness are our number one priority. Jadi, prioritas utamanya adalah ini dua poin ini, hygiene and cleanliness ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Ya, baik kita lanjut untuk ke slide kedua untuk pertanyaan nomor 4 sampai 7 ya. Jadi ini ada sebuah teks, Dear Mr. Thompson dan seterusnya. Sama dengan teknik yang kita terapkan tadi. Jadi kita lihat pertanyaannya nomor 4 ya. What kind of test did Mr. Thompson have done? Nah, teman-teman, ini kan yang ditanyakan adalah jenis tes apa sih yang diambil oleh si Mr. Thompson ya. Ya paling nggak tes-tes ya. Kita cek di teksnya, di bacaannya, ada nggak kata yang dipakai misalnya tes gitu. This is just short bla 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 bla. Langsung aja. Ini ternyata oh ada nih ya. Jadi ketemulah kata tes di sini ya. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi tes yang diambil adalah high blood pressure test ya. Kemudian nomor 5, where will Mr. Thompson medical test result be sent to? Jadi nomor 5 ini menanyakan hasil medical testnya mau dikirim kemana gitu. Nah, teman-teman, ini kita harus cari penggalannya yang ada di teks ya. Minimal dikirim kemana gitu ya. Kita lihat dari atas ke bawah ya. Ada nggak yang menunjukkan kata kirim gitu. Nah, teman-teman kita lihat di sini. Also, there is a note in your file stating that you want your medical test result sent to your insurance company. Ya, jadi nomor ini
membantu kita memilih jawaban di nomor 5 ya. Jadi yang benar adalah yang B ya. Baik, kita lihat di nomor 6. So, what is true about Mr. Thompson blood pressure? Jadi apa sih di antara kalimat-kalimat ini yang benar tentang hasil kondisi blood pressure-nya si Mr. Thompson ya? Ini kalau ada kayak gini harus cocokin satu-satu ya, tapi kita lihat di teks yang menceritakan tentang kondisi blood pressure-nya ya. Blood pressure, coba ini. Ini ada your blood pressure. Nah, ini yang pertama adalah your test this time so that your blood pressure is doing quite well. Jadi yang pertama quite well ya, for a man your age. Jadi kondisinya baik untuk orang seusia Anda ya. Kemudian di kalimat berikutnya, I'm very pleased to note that your blood pressure is much lower than it was last time. Jadi blood pressure-nya lebih rendah daripada tes-tes yang sebelumnya gitu. Jadi ada clue doing well dan much lower than it was last time. Dengan kata lain, kalau kita lihat pilihannya ini ada extremely high, ada it's very low, ada non-existent, dan yang terakhir ada normal. Ini artinya yang benar adalah yang normal ya. Baik, nomor 7, what information does the doctor need? Jadi informasi apa yang dibutuhkan oleh dokter? Nah, dokternya di situ dia minta apa sih dokter Huxley? Nah, kita lihat kalimatnya di sini. Jadi sekilas ada nggak yang dimintakan oleh si dokter? Nah, ini teman-teman. Ini ada can you remember the name of the medication that you are taking? Nah, ini kan dokternya nanya gitu ya. Ya, artinya yang dibutuhkan adalah dana medication yang dia ambil. Artinya ini akan kita lihat di kalimat berikutnya. If you could send an email to my nurse with the name of the medicine. Jadi dengan nama obatnya. Jadi artinya dia minta nama medication-nya dengan nama obatnya ya. Nah, kita lihat pilihannya gitu. Ada nggak yang sama? Ya, ternyata yang pas adalah yang B gitu. Baik, kita lanjut di slide berikutnya untuk pertanyaan nomor 8 sampai 11 ya. Kita lihat sekilas ini tentang ada sugar, ada pyramid ya, sugar sampai yang paling bawah itu ada bread, rice, dan cereals ya. Ya, sama teknisnya kita lihat pertanyaan dulu. Jadi which of the following are dairy products ya. Jadi pertanyaan adalah dairy products ya. Ini kita lihat ada kata dairy. Nah, sekarang kita lihat di teksnya ada nggak clue yang bisa membantu kita ya. Nah, ternyata di sini adalah ini di sini ya, serving of meat, fish, egg, and dairy product. Nah, ini ya, dairy product. Nah, dilihat kata berikutnya setelah dairy product, which include milk and cheese should be much smaller. Jadi ini ada dua kata yang disebutkan di sini, which include milk and cheese ya. Jadi ini membantu kita memilih jawaban nomor 8 di pilihan A ya, milk and cheese. Baik, nomor 9. So what is the purpose of the food pyramid? Apa sih tujuannya dari piramida makanan ini gitu. Nah, kita cari penggalannya, ada kata purpose. Mungkin kalau ada persis tujuan, atau mungkin yang maknanya sama atau sinonim ya. Nah, teman-teman kita lihat di teks ini, di kalimat pertama, ini kan this chart of the food pyramid. The food pyramid serve as a basic guide to making healthy food choices. Nah, ini jelas banget ya. Jadi tujuannya adalah sebagai basic guide untuk memilih makanan yang sehat. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang B. Nomor 10, so which food group has the second smallest serving suggestion? Ini kita pahami pertanyaan dulu. Jadi makanan di grup mana yang posisinya disarankan disajikan kedua paling sedikit ya. Kedua paling sedikit. Artinya bukan paling sedikit ya. Nah, kita lihat kalau dari pyramid secara hierarki ini kan yang paling kecil itu yang paling atas. Jadi yang paling sedikit itu adalah sugar. Di kelompok ini yang dairy, meat, fish, sama egg ini adalah terkecil kedua gitu.
Nah, untuk memastikan kita bisa cek di teksnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada ini masalah penyajian ya, should be much smaller ya. Ini ada sugar should be the smallest portion. Porsi paling kecil ya. And of course your porsi terkecilnya adalah sugar gitu. Sementara di kalimat sebelumnya should be much smaller gitu. Artinya di urutan keduanya adalah yang sesuai piramid ini didukung oleh teks ini ya. Jadi yang B gitu. Untuk nomor 11, so with what affect your daily food need gitu. Jadi apa yang mempengaruhi kebutuhan makanan sehari-hari Anda gitu. Nah, ini kita harus cari penggalan kata mungkin affect ya, mempengaruhi gitu, atau mungkin your daily food need gitu. Nah, kita cek di teks ini ada nggak tentang makanan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini ada from your daily food. Ini minimal ya. Atau ini juga sama nih. Of course, your daily nutritional need will vary according to your activity level and lifestyle. Nah, ini sepertinya yang paling pas. Jadi tergantung apanya? Activity level dan lifestyle Anda gitu. Jadi nomor 11 ini jawabannya adalah yang A. Gitu. Ya, baik, kita lanjutkan di teks yang berikutnya, di slide berikutnya. Ini adalah model double passage ya. Jadi ada dua teks dan nanti ada beberapa pertanyaan ya. Kalau di sini ada 5 nanti ya. Teknisnya sama, jadi walaupun teksnya panjang, nanti kita nggak perlu baca teksnya dulu ya. Langsung aja di soalnya ya. Kemudian cari penggalannya. Kita lihat di nomor 12 ya. How often does Heathcliff Sports Center hold a general meeting gitu. Jadi berapa kali si sports centernya mengadakan general meeting. Nah, kita cari aja clue-nya. Ini kan ada general meeting ya. Nah, kalau di teks ini kita bisa lihat ada annual general meeting. Nah, annual itu artinya apa? Tahunan ya. Artinya jawaban yang benar adalah sekali dalam setahun, jadi once a year. Oke. Kemudian yang nomor 13, how will the center choose someone to repair the tennis court? Jadi gimana sih pihak pusat akan memilih orang atau mungkin perusahaan untuk memperbaiki tennis courtnya gitu. Nah, ini memilih ya. Jadi clue-nya kan di sini yang ditanyakan cara memilihnya gitu. Nah, teknisnya cari penggalan katanya, ada enggak? Nah, kita lihat di teks atas ada enggak? Kalau enggak nanti di teks yang bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini dia ya. Jadi ada to choose from 3 contractors ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat di kalimat berikutnya. I'll send you their price list and a voting form later. Jadi akan dikirim price list-nya sama form untuk voting ya. Everyone at the meeting will have a chance to vote ya. Jadi setiap orang di meeting itu akan punya hak memilih. Nah, itu cara memilih kontraktornya nanti ya. Jadi kalau kita lihat di sini artinya yang paling pas adalah C ya. Everyone will vote for a company. Maksudnya company yang akan dipakai untuk memperbaiki tenis court ya. Baik, nomor 14, ini ada why will Jennifer Martin be unable to attend the meeting. Jadi kenapa si Jennifer itu unable itu artinya tidak bisa ya, tidak bisa ikut meeting. Nah, ini kan memo yang di bawah ini diberikan ke si Jennifer ya. Nah, kita ditanya alasannya apa kenapa dia nggak ikut meeting ya. Ini kan di kalimat pertama ini, I know that you will be unable to attend this year meeting ya. Nah, cuman di sini tidak ketahuan alasannya ya. Nah, kita lanjut mungkin berikutnya. Ada kalimat yang mungkin menjadi clue kalau dia tidak bisa hadir ke meeting karena apa. Nah, kita lihat di paling bawah, teman-teman. Ini ada get back from your vacation. Jadi kalau ditarik mundur kalimatnya ini kan I will talk to you in person when you get back from your vacation. Artinya
kesimpulannya dia itu tidak bisa hadir di pertemuan karena apa? Dia itu mau vacation, berlibur ya. Jadi 14 pilihan yang benar adalah yang B ya. Baik, nomor 15 dan 16 kita lihat pertanyaannya dulu di nomor 15. So which of the following statements about rentals is correct? Jadi di antara kalimat-kalimat berikut mana sih yang benar tentang rental? Rental di sini penyewaan ya. Jadi kita lihat juga di dalam teks ini ada enggak kata penggalanya ya, mungkin tentang rentals. Ini di sini ada agenda ya. Di agenda ini sepertinya yang tertulis di sini nomor 4 ya, new policy on equipment rental. Nah, ini ada. Nah, sekarang polisinya gimana? Mungkin kita cari di bawah ya. Nah, teman-teman, ini kita lihat di sini ada ini ya, refer to renting equipment. Dan ini aturannya, we will limit rentals to 1 hour on weekend dan seterusnya. Nah, kalau lihat di kalimat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pilihannya adalah yang mana nih? Only member will be able to rent equipment on weekend, ya. Jadi hanya member yang bisa menyewa peralatan di hari weekend. Weekend itu kan Sabtu Minggu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nomor terakhir, so what problem has the sports center been having? Jadi kita ditanya masalah apa yang dihadapi oleh si sports center ya. Nah, teman-teman cari aja problem gitu ya. Bisa di atas, bisa teks atas, bisa teks bawah. Nah, ini kan ada yang jadi masalah di sini apa? Ini kan agendanya annual report, resurfacing, sama broken window. Nah, ini kemungkinan masalah ya. Jadi masalah broken window ya. Nah, kita lihat di teks yang bawah kalau ada clue-nya ya. Nah, ini sebenarnya di agenda kan broken window on first floor and how to punish offender and how to prevent more breakage. Jadi bagaimana mengantisipasi, mencegah biar jangan sampai ada kerusakan lagi ke depannya ya. Di teks yang bawah kita lihat ini, we have suffered a lot of broken windows recently. Nah, ini lebih spesifik ya. Jadi masalah yang dihadapi itu adalah masalah jendela yang pada rusak ya. Jadi jawabannya adalah yang B.